Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4 MO Prodi D4 Manajemen Informatika Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum basis data 2 dengan dosen pengampu Bapak Raffi Kurnialadai Eskom Mkom. Di sini terdapat studi kasus sistem informasi penjualan buku online dan kami akan menggunakan MySQL untuk mengerjakan soal. Kelompok kami terdiri dari Aji Roshan Fikar, Rio Adrian, dan Ritantre Kolna. Isi dari video ini yang pertama, ekspresi dan query, relasi dan foreign key, query antar tabel atau join, fungsi arrange, fungsi string dan date, subquery dan nested query, view, store, produce, dan function. Yang terakhir ada trigger. Soal nomor 1-3 akan dijelaskan oleh Ritantre Kolna, soal 4-6 akan dijelaskan oleh Aji Roshan, dan soal terakhir 7-9 akan dijelaskan oleh Rio Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritantre Kolna dari kelas 4 MEO dengan NPM 0623483338. Di sini terdapat kasus sistem informasi penjualan buku online. Saya akan menjawab soal nomor 1-3 tentang ekspresi dan query, yang kedua relasi dan foreign key, yang ketiga query antar tabel atau join. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Exam Control Panel. Kemudian kita aktifkan atau kita klik start pada Apache dan MySQL-nya. Setelah sudah diaktifkan, kita buka command prompt. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita masukkan dulu ke MySQL-nya. Setelah sudah, kita akan membuat database baru. Di sini kita akan membuat database dengan nama penjualan buku. Kita create dulu. Karena kami dari kelompok 1, jadi di sini kami tambahkan kal 1. Oke, setelah selesai kita akan menggunakannya dengan format use dan nama database yang telah kita buat tadi. Oke. Database-nya sudah bisa kita gunakan. Langkah kedua yaitu kita membuat tabel. Di sini kita membuat tabel tanpa foreign key terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kita akan membuat tabel customer. Di tabel customer ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan seperti nama, email, dan juga credit add. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku.
Tabel buku ini digunakan untuk menyimpan data buku seperti title, author, price, stock, dan published date. Kemudian tabel ketiga yaitu kita akan membuat tabel order. Oke, di sini ada kesalahan. Ternyata kurang S di sini, jadi kita buat ulang ya. Oke, tabel order ini digunakan untuk mewakili transaksi atau pesanan. Satu pesanan bisa terdiri dari banyak buku. Kemudian kita akan membuat tabel order details. Tabel order detail ini digunakan untuk menyimpan detail isi pesanan buku, apa yang dibeli, berapa banyak, dan harganya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan data ke tabel yang telah kita buat sebelumnya. Data ini bersifat opsional karena untuk menguji query-nya nanti. Yang pertama, kita akan menambahkan data ke tabel customer. Kemudian kita akan menambahkan data untuk tabel buku. Kemudian yang ketiga, kita akan menambahkan data untuk tabel order. Yang terakhir, kita akan menambahkan data untuk tabel order detail. Lanjut untuk soal yang pertama tentang ekspresi dalam query. Bagian A, buatlah query untuk menampilkan title, price, stock, dan total value hasil perkalian antara price dan stock dari tabel box. Langsung saja kita buka command prompt. Kita ketikkan kode select, kemudian title, kemudian price, kemudian stock, kemudian price kali stock, as
total volume from books. Jadi dari SQL ini dapat mengakses data dari tabel buku, kemudian menggunakan ekspresi price kali stok untuk menghitung nilai inventaris setiap buku atau berapa uang jika semua stok buku tersebut terjual. Kemudian as value digunakan untuk memberikan nama kolom hasil ekspresi agar lebih terbaca. Dan kita enter. Dan ini adalah hasil dari soal yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Tampilkan nama customer dalam huruf kapital dan tampilkan panjang karakter dari nama tersebut. Kita ke command prompt lagi. Di sini kita ketikkan kode select. Kemudian upper name as uppercase name. Let as name like from customer. Di sini fungsi upper name mengubah semua huruf kapital menjadi semua huruf kapital. Kemudian length name digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada nama yang berguna untuk memvalidasi atau statistik. Kemudian kita enter. Sini datanya sudah terganti menjadi namanya menjadi huruf kapital dan jumlahnya sudah ada. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu tampilkan nomor 3 bagian C. Tampilkan semua buku yang harganya di atas rata-rata harga seluruh buku dan memiliki kata data di dalam judulnya. Kita langsung ke command prompt. Kita ketikkan lagi select. Kemudian title. Kemudian price. Kemudian from books, where price lebih kecil dari select average atau rata-rata harga from books, and title like data. Di sini search a price from books yaitu digunakan untuk menghitung rata-rata semua buku atau subquery-nya. Kemudian yang diambil hanya buku yang lebih mahal dari rata-rata dan judul bukunya mengandung kata data. Like ini digunakan untuk mencari kata yang spasial atau mirip konstan dalam logika pemrograman. Dan kita enter. Di sini terdapat kesalahan title and title.
di sini saya menggunakan koma, padahal itu seharusnya tidak menggunakan koma. Kita ulangi lagi. Nah, di sini muncul judulnya dan harganya, yaitu yang pertama buku data sains dasar dengan harga 120.000, kemudian buku magister data analis dengan harga 150.000. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2 tentang relasi dan foreign key. Nah, soalnya buatlah script SQL untuk membuat foreign key antara orders, custom ID, dan customer custom ID, serta antara order detail, order ID, dan order ID. Saja kita ke Command Prompt. Di sini kita gunakan database yang telah kita buat sebelumnya. Kita tekan hanya alter table, order, add constraint, order customer, foreign key, customer ID, reference, customer ID. Relasi ini bertujuan untuk menyimpan informasi. Relasi ini bertujuan untuk menyatakan bahwa setiap pesanan itu dimiliki oleh satu pelanggan. Selanjutnya kita buat foreign key antara order, detail order, ke order. Caranya dengan ketikan alter table, order, detail, add constraint, FK, order, details, order, foreign key, order ID, reference, order ID. Setelah selesai, hasilnya jadi seperti ini. Tentang query antar tabel atau join.
Soal 3 bagian A, tampilkan data lengkap dari setiap pesanan, termasuk nama customer, tanggal order, judul buku, dan jumlah yang dibeli. Gunakan inner join. Langsung saja kita ke comment prompt. Clear-nya kita ketikkan select name as customer name titik order titik kemudian B titel as book titel kemudian kode quality quantity from order O inner join customer check on to customer ID sama dengan C customer ID inner join order detail code on order ID sama dengan kode order ID inner join lagi box P on kode book ID sama dengan P book ID sama ntar di sini tampil nama customer, tanggal order, judul buku, dan quantity. Kemudian next untuk soal yang kedua bagian B, gunakan left join untuk menampilkan semua customer meskipun belum pernah memesan buku. Kita comment lagi, kita ketikkan kode select C name as customer name, kemudian order ID, kemudian order date, from customer left join order on C customer ID sama dengan customer ID. Ini tampil nama customer, order ID, dan order date. Selanjutnya, nomor 3, 3C, gunakan right join untuk menampilkan semua buku yang dipesan. Kita langsung baca lagi. Kita ketikkan kode select
B. Title as book. Title OD order ID. OD quantity from order details OD. Kemudian right join book D on OD book ID sama dengan D book ID, where OD order ID is not null. Ya, data itu. Ini ada typo, jadi kita ulang ya. CLH E title passbook title OD order ID OD quantity from order the file OD right join book B on OD book ID sama dengan B book ID, where OD order ID is not null. Ada kesalahan lagi, kita ulang lagi ya. Select title as book title OD order ID OD quantity from order details OD right join book A on OD book ID sama dengan A book ID, where OD order ID where order ID is not null. Ini hasilnya, yang tampil itu judul buku, order ID, dan kuantitinya. Sekian pembahasan nomor 1 sampai 3 pada soal UAS kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di bagian kode ini tuh mengalihkan harga satuan price age dengan jumlah quantity untuk setiap baris pemesanan. Kemudian untuk fungsi sum itu menjumlahkan total seluruh nilai penjualan pendapatan, dan hasilnya adalah total uang yang didapat dari semua transaksi penjualan buku. Kemudian untuk kode yang di sini tuh left join menggabungkan semua customer termasuk yang belum pernah memesan. Dan untuk count order ID itu menghitung jumlah pesanan dari masing-masing customer. Dan untuk bagian grup by itu mengelompokkan berdasarkan customer ID, dan di bagian order by days itu untuk menampilkan dari yang paling banyak ke pesan yang paling sedikit. Dan untuk di bagian sini itu untuk menggunakan fungsi aggregate, max di sini untuk cari harga buku paling mahal, kemudian min untuk cari harga buku termurah, dan AVG itu hitung rata-rata harga semua buku, dan data diambil dari tabel box. Kemudian untuk di bagian kode select name email tuh dimana card itu menghasilkan tanggal hari ini, kemudian interval itu 30 day, menghitung hari 30 hari belakang, dan hanya menampilkan customer yang dibuat lebih dari 30 hari
lalu dari hari ini. Dan di bagian sini itu data format itu digunakan untuk mengformat tanggal dalam gaya tertentu, dan itu nama hari, contoh Senin persen D, kemudian hari ketiga dan persen M nama bulan Juni tahun. Dan di sini menampilkan tanggal order dan dengan gaya lokal yang mudah dibaca manusia. Yang kode sini tuh query itu mencari semua customer ID yang pernah melakukan order, dan not in itu menyaring customer yang tidak termasuk dalam hasil tersebut, dan hasilnya itu adalah daftar customer yang belum pernah memesan buku sama sekali. Dan yang kode terakhir di sini tuh adalah menggabungkan tabel books dan order detail untuk mendapatkan total terjual per buku. Kemudian subquery di dalam having itu menghitung rata-rata dari semua total penjualan per buku, dan having total terjual itu hanya mengambil buku yang penjualannya di bawah rata-rata. Kemudian ini menunjukkan buku-buku yang kurang laris atau jarang dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Adrian dengan NIM 062340832337 dari kelas 4 MBO. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Praktikum Basis Data 2 yang dosen pengajarnya adalah Pak Raffi Kurnialada Eskom. Di sini saya akan menjawab soal untuk nomor 7, 8, dan juga 9. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu buatlah sebuah view bernama view order summary yang menampilkan nama customer, total pesanan, yaitu jumlah buku yang dipesan, dan total pembayaran. Untuk membuat view, kita atur delimiternya dulu jadi garis 2 agar tidak bentrok. Kemudian untuk membuat view gunakan perintah create view, kemudian nama view-nya yaitu view order summary, lalu as, baru setelah itu query-nya. Karena kita membutuhkan di sini nama customer, total pesanan, dan juga total pembayaran, jadi kita membutuhkan tiga tabel, yaitu tabel customer, tabel order, di mana tabel order ini sebagai penghubung antara customer dan juga order detail, dan terakhir adalah tabel order detail. Selanjutnya kita akan ketik di sini select customer name, kemudian as nama, kita buat langsung saja as nama aliasnya, kemudian sum, kita gunakan sum untuk menghitung jumlah buku yang dipesan, yaitu kolom dari tabel order details, yaitu kolom quantity-nya, as total pesanan, kemudian kita akan menghitung total pembayarannya, yaitu dengan menambahkan hasil dari perkalian kolom quantity dikali dengan kolom price each. Tambahkan alias as total pembayaran. Kemudian from customers, from tabel pertama yaitu customer C, kemudian join tabel orders. Nah, tabel orders ini digunakan untuk penghubung antara tabel customer dan juga tabel order details. Customer ID sama dengan order ID, customer ID. Kemudian join baru tabel order details OD. Yang ini price each
belum kita tambahkan di sini OD juga. Join order details OD on order ID on order ID itu sama dengan order details order ID. Lalu kita grouping berdasarkan name, nama dari customernya. Nah, sudah segini saja. Oh, maaf, sebelumnya untuk view kita tidak perlu menggunakan delimiter ini ya. Jadi karena sudah terlanjur, jadi di sini saya pakai. Lalu kita akan cek sekali lagi create view VM order summary as select customer name as nama sum the detailed quantity as total pesanan benar, price is as total pembayaran, from customers C join orders O on customer ID sama dengan O dot customer ID, yang join order details OD. Di sini sudah OD C. Lalu join order details OD on order ID itu sama dengan order details order ID group by CE name. Oke. Enter. Dan untuk melihat hasil dari pembuatan view, kita pilih select all from nama view-nya, yaitu view order summary. Enter. Nah, Ajirosan total pesanan 3, Rio Adrian total pesanan 3, kemudian Haritantri Eka Luna total pesanan 4, dan total pembayarannya seperti berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita akan menjawab soal nomor 8. Kita akan membuat soal nomor 8 bagian A terlebih dahulu, yaitu buat prosedur get order by customer ID yang menerima parameter customer ID dan menampilkan semua pesanan dari customer tersebut. Untuk membuat create prosedur, kita gunakan perintah create prosedur, kemudian nama prosedurnya get order by customer ID dengan parameter itu adalah customer ID, parameternya tipe datanya integer, kemudian baru logic dari SQL-nya. Kita akan memilih select whole dari tabel order, yaitu order ID-nya, lalu order date, lalu titel bukunya, lalu kuantitinya atau jumlah yang buku yang dipesan. Dari tabel orders from orders O join, kita gunakan join untuk mengambil informasi dari agar kita dapat mengambil informasi dari tabel order details. Jadi kita gunakan join karena udah punya relasi dengan tabel order. On order ID sama dengan order ID, lalu join books juga, join table books
on order details book ID itu sama dengan book ID where order customer ID-nya itu sama dengan parameter yang dimasukkan, yaitu customer ID. Kemudian end, lalu tutup. Nah, untuk memanggil prosedur, kita menggunakan call. Nama prosedurnya yaitu get order by customer ID, kemudian ID dari customernya, misalnya 13. Nah, berikut hasilnya. Ini semua pesanan dari untuk order ID 11, yaitu Ajira Ocean Faker. Berikutnya kita akan membuat function juga, yaitu untuk soal nomor B kita akan membuat function calculate total order price yang menerima parameter order ID dan mengembalikan total harga dari order tersebut. Untuk membuat function kita gunakan perintah create function, kemudian nama dari fungsinya yaitu calculate order total order price yang menerima parameter order ID. Sebagai pembeda kita kasih P aja ujung awalnya, order ID dengan tipe data integer. Lalu untuk returnnya, tipe data returnnya kita ubah jadi desimal. Kemudian deterministic, lalu baru logic dari functionnya begin. Pertama kita declare dulu variabel bernama total untuk menyimpan nilai akhir dari hasil perhitungan yang akan kita lakukan nantinya, dengan tipe datanya yaitu desimal. Kita atur jadi desimal juga, 12. Kemudian baru di sini kita lakukan operasi query-nya. Kita gunakan fungsi sum untuk menambahkan kolom price each yang dikali dengan quantity. Price each dikali dengan quantity, masukkan ke dalam variabel total, lalu pilih dari tabel order detail, kemudian kondisinya di mana order ID-nya itu sama dengan parameter order ID yang diterima. Jadi dia akan mengalihkan price each dan quantity dari order ID yang sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Lalu kita buat di sini return variabel yang kita buat tadi, total, variabel yang di atas ini, kemudian titik koma, end, lalu tutup.
Sekarang kita panggil fungsinya, pakai select untuk memanggil function yang ada, yaitu nama fungsinya calculate total order price dengan parameter order ID. Berarti kita coba 11 lagi. Nah, ini untuk total dari total order price untuk order ID 11. Order ID 11 itu seperti yang ada di atas. Customer ID-nya coba kita select all from orders. Saya lupa ganti delimiternya. Dimana customer ID-nya adalah 13, yaitu atas nama Aji Raushan Faker. Dimana Aji di sini melakukan satu pemesanan dengan kuantitinya 1 dan 2 dan memesan untuk 2 buku. Jadi total 3 buku, dan kita lihat di order details. Select all from order. Di sini kita akan membuktikan apakah total order price-nya sama seperti yang ada di tabel order details. Nah, untuk 11, untuk order ID 11 itu 98.000 ditambah dengan 98.000 dikali 2, lalu ditambah dengan 75.000. Dan hasilnya benar dan sama sesuai dengan hasil return dari fungsi yang telah kita buat. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 9. Buatlah trigger update stock after order yang mengurangi stok buku secara otomatis di tabel books setiap kali ada penambahan data di order details. Kita langsung masuk ke command prompt dan kita akan buat triggernya. Pertama, sebelum buat trigger kita harus mengatur delimiter menjadi bebas. Saya akan menggunakan delimiter seperti ini. Ini menghindari pengakhiran expression ketika kita belum selesai atau sedang di pertengahan expression saat mengetikkan SQL yang panjang. Nah, kita mengubah delimiternya menjadi garis 2 seperti ini sehingga statementnya atau SQL expressionnya tidak akan berakhir sebelum kita mengetikkan /2 seperti ini. Nah, untuk membuat trigger kita gunakan perintah SQL seperti ini, create trigger, kemudian nama triggernya yaitu update stock after order. Lalu di sini kondisi triggernya berjalan, misalnya before insert atau after insert. Di sini karena kita akan mengupdate stok setelah memasukkan data ke dalam order details, jadi kita menggunakan after insert, kemudian di mana after insertnya itu terjadi di mana. Nah, karena di sini dijelaskan setiap kali ada penambahan data di order details, jadi kita buat di sini after insert on order details. Setelah itu kita ketik for each row, lalu begin. Baru di dalam begin kita mulai logiknya. Nah, untuk logiknya kita akan mengurangi stok secara otomatis setelah terjadi penambahan data di order details. Nah, untuk pengurangan stok kita akan gunakan perintah update books tabelnya, kemudian set stock sama dengan new titik quantity. Stock, maksud saya stock dikurangi dengan new titik
quantity. Nah, new ini mengacu pada record data baru yang dimasukkan nanti ke order details-nya, dimana kita mengambil kolom quantity-nya saja dan kemudian stop akan mengurangi dengan kolom quantity tersebut. Update books set stop sama dengan stop where, dimana book ID-nya, book ID itu sama dengan new record data yang dimasukkan dalam order details titik book ID. Nah, setelah itu kita end. Nah, ini fungsi dari delimiter tadi. Jika kita tidak mengatur delimiternya selain titik koma, ketika kita mengetikkan end dan titik koma di sini atau di sini sebelumnya, maksud saya di sini, maka statement SQL-nya akan berakhir di sini. Padahal untuk membuat trigger itu belum selesai sebelum kita mengetikkan end. Jadi kita menggunakan delimiter, mengubah delimiter tersebut agar menghindari hal itu. Setelah klik end, baru di sini kita akhiri dengan delimiter yang baru kita buat tadi. Sudah. Nah, untuk melihat apakah trigger yang kita buat berhasil, kita harus menambahkan data order baru terlebih dahulu. Kita lihat dulu data di table orders. Oh, saya belum atur delimiternya. Kembalikan lagi ke titik koma. Nah, ini untuk data orders. Kemudian kita akan lihat juga data dari tabel order details. Nah, di sini sudah ada 14 data order. Kita akan menambahkan data baru lagi. Jadi kita akan menggunakan perintah insert ke dalam tabel orders, kemudian customer ID dan order date, valuesnya customer ID, misalnya yang pesan customer 14 dengan order date-nya current date. Oke, kita lihat lagi, select all from orders, sudah berhasil masuk. Lalu kita tambahkan detailnya di select. Sebelum itu kita lihat dulu data yang ada di books. Select all from books. Nah, di sini saya akan menggunakan data buku data sains dasar dengan buku ID 20 di sini. Jadi kita akan melihat apakah stok ini akan benar-benar berkurang setelah kita menambahkan data pada kolom order dalam tabel order details. Selanjutnya kita akan menambahkan data dalam tabel order details. Insert into order details. Nama kolomnya, oh ya saya lupa. Kita select all dulu order details. Select all from order details. Nah, baru saya bisa lihat, kita bisa insert into order details. Kalau yang pertama order ID, book ID, quantity sama price each. Kemudian values-nya. Nah, order ID-nya tadi yang kita insert baru itu 15. Kemudian book ID-nya. Book ID untuk data sains dasar itu 20. Kemudian quantity-nya 1 saja dengan price-nya 120.000. Nah, setelah itu kita klik enter dan kita lihat di data order details dulu. Select all from order details.
apakah masuk? Yap, ini masuk ya. Nah, kemudian kita akan cek di databooks. Di sebelumnya, ini tabel book sebelumnya, di mana data science dasar itu stoknya masih 5, dan kita lihat apakah di sini stoknya berkurang. Nah, bisa kita lihat di sini stok untuk data science dasar itu berkurang sebanyak satu buah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu penyampaian dari Kompas 1 tentang studi kasus sistem informasi penjualan buku online yang telah kami buat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.